Woki guys, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Mamang Film. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Tanpa basa-basi lagi, let's go kita ke alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kita masuk ke intro dulu. Di episode sebelumnya, setelah mereka melihat sertifikat pembelian bumi, orang dari klan Nolan langsung pergi meninggalkan bumi, karena berdasarkan aturan, jika mereka tidak meninggalkan bumi, maka mereka akan diserang oleh kerajaan Black Dragon Mountain. Tetapi di dalam perjalanan mereka pulang, tiba-tiba Kapten Pura ditelepon oleh ketua klan Nolan Sun, dan menyuruh mereka untuk kembali ke bumi untuk mencari keberadaan monster Golden Hornet. Kapten Pura pun segera membentuk tim 80 orang yang dipimpin oleh Torewu dan mereka segera kembali ke bumi. Di awal film, di tempat benteng pertahanan umat manusia, terlihat anak kembar Luo Feng sedang bermain dengan kakeknya. Tiba-tiba saja benteng pertahanan diserang oleh klan Nolan Sun, dan segera pengawal melindungi keluarga Luo Feng. Tiba-tiba saja Luo Feng mendapat panggilan dari ayahnya. Sang ayah sambil menggendong cucunya yang sedang menangis, mengatakan bahwa mereka sedang diserang oleh alien, dan sepertinya orang yang menyerang mereka adalah orang dari klan Nolan. Luo Feng mulai panik, dan segera menanyakan keadaan mereka. Namun sang ayah mengatakan bahwa saat ini mereka baik-baik saja karena barir masih menghalangi mereka, akan tetapi istri dan adiknya sedang berada di luar karena ada suatu urusan di perusahaannya. Dan sepertinya barir pertahanan tidak akan bertahan lama. Di luar barir, terlihat pasukan Nolan sedang berusaha untuk menghancurkan barir, agar mereka bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Terlihat para pengawal sedang bertarung dengan pasukan Nolan. Salah satu petinggi Kanolan yaitu Ronze dengan mudahnya mengalahkan pengawal, dan berusaha untuk menghancurkan barir pertahanan. Akan tetapi barir tersebut masih terlalu kokoh untuk mereka. Torewu pun mencoba untuk menghancurkan barir tetapi gagal juga. Kemudian mereka mulai mengincar keluarga Luo Feng yang berada di luar barier, agar mereka dapat mengulik informasi di mana jasad monster Golden Hornet berada, karena hanya Luo Feng lah yang terakhir terlihat bertarung dengan monster Golden Hornet. Ronze pun segera melacak di mana istri Luo Feng, dia pun menemukan lokasinya dan segera pergi ke tempat istri dan adik Luo Feng berada. Kita beralih di pesawat, di mana istri dan adik Luo Feng berada. Terlihat di radar pesawat bahwa mereka akan kedatangan pesawat asing, dan segera kapten pesawat membagi kapal menjadi dua arah, untuk mengelabui musuh. Tiba-tiba saja orang dari klan Nolan muncul dan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghancurkan pesawat yang ditumpangi istri Luo Feng. Ternyata orang tersebut adalah Torewu. Dan dia hanya menyelamatkan istri Luo Feng yaitu Su Xin beserta adik Luo Feng yaitu Hua. Luo Feng yang melihatnya dari monitor sangat marah, dan dia menyuruh Babata untuk mengulang cuplikan rekaman saat pesawat dihancurkan. Ternyata benar, orang yang menyerang mereka adalah orang dari klan Nolan. Dia juga mulai panik ketika ia melihat riwayat panggilan Su Xin beberapa menit lalu. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba saja jenderal militer memanggil Luo Feng, dan memberitahukan bahwa klan Nolan telah menyerang 5 negara besar, serta menyandera dan menangkap keluarga dari 5 pimpinan negara, termasuk 2 diantaranya adalah keluarga Luo Feng. Di sebuah tempat, terlihat Su Xin dan Hua beserta keluarga dari pimpinan 5 negara, sedang disekap. Ronze pun mulai menghipnotis mereka dan menanyakan di mana jasad monster Golden Hornet berada. Mereka pun dipasangi gelang khusus agar mereka tidak bisa bergerak.
但始终无法找到尸体位置。Kita beralih ke pesawat Lo Feng. Tiba-tiba saja Lo Feng mendapat panggilan dari Torewu, orang yang menculik Su Xin. Dia memperlihatkan keadaan Su Xin dan Hua sedang disekap oleh mereka. Lo Feng mengingatkan bahwa merampas aset planet lain akan diakui sebagai pembajak planet, dan mereka akan segera diserang, serta menyuruh mereka segera meninggalkan bumi. Tetapi Torewu tidak takut dengan ancaman Lo Feng, dan balik mengancamnya serta mengatakan, jika 10 detik Lo Feng tidak mengatakan di mana jasad monster itu berada, dia akan segera membunuh adiknya, sambil menghitung mundur. Lo Feng pun segera menawarkan kesepakatan, yaitu mereka segera mengembalikan istri dan adiknya serta beberapa tawanan lainnya, dan dia akan segera memberitahu di mana jasad monster itu berada. Lo Feng pun mengatakan bahwa jasad Golden Hornet tidak berada di bumi, serta Lo Feng akan mengutus orang untuk menjemput Su Xin. Setelah mereka melepaskan istri dan adiknya, baru dia akan memberi titik koordinat di mana monster Golden berada. Torewu pun menerima kesepakatannya. Lei San alias kakak kedua pun bertanya, apakah jasad Golden Hornet masih ada, dan mengapa mereka harus menyerahkannya. Tetapi Lo Feng segera menyanggahnya, dan mengatakan bahwa dia hanya mengulur waktu saja. Karena jika berita tersebar bahwa monster Golden masih ada, maka akan menyebabkan ketakutan besar bagi penduduk bumi. Karena bagaimanapun dulu monster Golden lah yang menyerang dan menghancurkan bumi. Lo Feng segera beralasan bahwa begitu dia sadar dari pertarungan dengan monster Golden Hornet, dia tidak melihat monster Golden Hornet. Babata pun membantu Lo Feng untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Dan segera mengatakan mungkin monster Golden telah meledakkan dirinya, dan sepertinya di sini Hong dan Lei San tidak tahu bahwa monster Golden Hornet telah berada di dalam tubuh Lo Feng. Lo Feng segera menelpon Tuan Wula lewat hologram, dan segera meminta beberapa budak level bintang tingkat 9. Kita beralih di planet Bailan. Terlihat beberapa budak tingkat 9 sudah tiba untuk membantu misi Lo Feng kali ini. Oke Sobat Mamang Film, sekian dulu untuk part kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Sampai jumpa.